Kenapa saya mudah kerut? Kenapa ada orang yang umurnya masih muda tapi terlihat tua? Coba rekan-rekan, perbaiki pola tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah rekan-rekan semuanya, ada satu pola yang penting dalam 4 pola hal yang dibahas oleh Kabuyutan Nabawada Ta'ala. Dan pola ini adalah menentukan seseorang akan besok hidup akan lebih baik atau tidak. Karena dalam sebuah keterangan, kita yang sekarang itu harus lebih baik dibanding kita yang kemarin. Dan kita terus berusaha bagaimana caranya. Kita terus berubah dan kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Yaitu pola tidur. Karena pola tidur ini sangat menentukan rekan-rekan bagaimana tubuh kita akan menjadi pribadi yang lebih baik atau tidak. Tergantung dari pola tidur. Dalam kitab Nabawada Ta'ala dijelaskan bahwa ada 4 pola yang penting dalam kehidupan manusia. Ada pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Kita akan membahas saat ini yaitu adalah pola tidur. Di mana pola tidur ini adalah proses regenerasi sel. Bagaimana sel yang rusak akan dileburkan kembali menjadi sel yang baru dan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kebayang rekan-rekan semuanya, ini proses sangat sakral sekali. Karena ini yang menentukan hidup kita akan menjadi pribadi yang lebih baik ataupun tidak. Kita sering tahu rekan-rekan semuanya, kenapa sih saya bangun tidur tuh pegel-pegel? Kenapa saya bangun tidur capek banget? Kenapa saya nggak bangun tidur nggak pernah fresh? Mari kita simak, ada poin-poin yang sangat penting pada kesempatan kali ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Pola tidur yang baik rekan-rekan semua, yaitu adalah pola tidur di mana nutrisi yang masuk, minuman yang masuk, dan juga pola pikir yang terjadi pada saat sebelum tidur itu menentukan proses regenerasi sel. Di dalam proses tidur itu ada 2 poin yang terjadi di dalam tubuh kita, yaitu adalah proses apoptosis, di mana proses apoptosis ini ada 2 poin, proses katabolisme dan anabolisme. Tidur yang baik rekan-rekan semuanya yaitu adalah bagaimana kita dari jam 11 sudah tidur. Proses dari jam 11 sampai jam 3 pagi. Maka diusahakan dari mulai jam 9 kita sudah persiapkan untuk proses tidur. Karena ini menentukan bagaimana kualitas sel yang ada di dalam tubuh kita akan dihancurkan dan dibentuk kembali itu menjadi sel yang sangat luar biasa. Tergantung proses sebelum tidur. Maka dari situ kita harus berprasangka baik, kita harus berdoa dulu. Pemenuhan nutrisi yang baik. Jadi pada saat kita tidur, itu kita tidak berpikiran apapun lagi. Kita tenang, rileks. Pada saat proses tidur ada 2 poin. Dari jam 11 sampai jam 1 itu akan terjadi peleburan sel. Setelah dileburkan, dari jam 1 pagi sampai jam 3 pagi itu akan ada proses anabolisme. Akan dibentuk kembali molekul sel itu menjadi molekul yang terbaik. Kita patut bersyukur kepada Sang Maha Pencipta karena di situ ada proses yang sangat luar biasa, ada proses penghancuran sel dan ada proses pembentukan sel. Dan itu akan berhasil jikalau kita melaksanakan proses tidur. Pertanyaannya, bagaimana jika kita tidak tidur? Apakah proses tersebut akan terjadi? Ternyata tetap terjadi rekan-rekan semuanya, cuman prosesnya tidak maksimal. Maka dari situ, mari kita jaga pola tidur kita dengan sebelumnya kita berdoa, kita persiapkan sehari-harinya dengan pola makan yang terbaik, dengan minum yang terbaik. Karena nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita juga akan menentukan nanti pada saat pembentukan sel. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik karena proses tidur adalah proses yang sangat menentukan kondisi seseorang. Kita ingin tubuh kita lebih baik. Banyak skincare yang kita pakai. Kenapa saya mudah kerut? Kenapa ada orang yang umurnya masih muda tapi terlihat tua? Coba rekan-rekan, perbaiki pola tidur. Bukan hanya sekedar nutrisi dan skincare saja, tapi tidur juga sangat menentukan bagaimana tubuh ini akan menjadi pribadi yang lebih baik dan akan menjadi tubuh yang lebih hebat. Itu rekan-rekan adalah penjelasan dari kami Kabuyutan Nabawada Ta'ala tentang bagaimana kita bisa menjaga pola tidur ya. Jadi pola tidur yang baik adalah pola tidur yang disiapkan dengan matang, disiapkan dengan perencanaan yang matang. Apa sih perencanaannya? Minum,
yang cukup, makan yang teratur. Sebelum tidur kita berdoa. Tenangkan pikiran, rilekskan badan. Maka dari situ kita akan mendapatkan kualitas tidur yang berkualitas. Kualitas tidur yang sangat luar biasa. Maka dari situ, mari kita jaga pola tidur kita agar tubuh kita menjadi tubuh yang luar biasa. Cukup sekian dari saya untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, karena pola hidup sehat itu sangat menentukan kondisi seseorang. Aset yang terpenting pada saat ini adalah bukan aset harta, bukan aset jabatan, tapi bagaimana kita menjaga hidup kita, bagaimana kita menjaga organ tubuh kita untuk senantiasa baik. Keputusan ada di kita semuanya, mau hidup sehat ataupun tidak. Dan mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang senantiasa menjaga tubuh kita agar kita menjadi pribadi yang hebat untuk masa depan yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.